Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPA, dan insya Allah kita masih diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi pada manusia. Setelah kalian nanti belajar tentang sistem ekskresi manusia, diharapkan kalian memiliki kompetensi, yaitu bisa menganalisis sistem ekskresi atau pengeluaran pada manusia dan mampu memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan dalam sistem ekskresi manusia. Anak-anak sekalian, dalam sistem ekskresi pada manusia, ada hal yang perlu kalian pahami, bahwa kenapa sih kita mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan apa akibatnya jika zat-zat yang dikeluarkan oleh tubuh itu tidak bisa dikeluarkan. Dalam proses metabolisme tubuh, maka kita akan melakukan proses pengeluaran, yaitu dengan mengeluarkan zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Dan zat-zat ini harus dikeluarkan oleh tubuh. Kenapa? Jika sisa-sisa metabolisme ini tidak dikeluarkan oleh tubuh, maka akan bersifat racun dan bisa menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Makanya perlu adanya sistem pengeluaran dalam tubuh manusia sehingga mampu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang nanti akan mengganggu proses di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian proses pengeluaran apa sajakah yang dilakukan oleh tubuh pada manusia? Di dalam tubuh manusia itu ada beberapa proses pengeluaran tubuh. Yang pertama yaitu defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme pada proses pencernaan makanan. Ini akan menghasilkan sisa metabolisme tubuh berupa zat yang disebut dengan feses. Feses ini dikeluarkan oleh bagian yang disebut dengan anus. Kemudian yang kedua yaitu ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme atau hasil proses kimiawi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya adalah urin atau air kencing yang dikeluarkan oleh zat yang disebut dengan ginjal. Kemudian ada juga keringat, merupakan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh bagian organ yang disebut dengan kulit. Kemudian yang ketiga adalah sekresi. Yang ketiga adalah sekresi, yaitu merupakan proses pengeluaran oleh kelenjar berupa enzim atau hormon. Contohnya adalah empedu yang dikeluarkan oleh
bagian organ tubuh yang disebut dengan hati. Nah, itu beberapa proses pengeluaran yang terjadi pada tubuh manusia. Kemudian, apa sajakah yang termasuk alat ekskresi pada manusia? Alat ekskresi pada manusia itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, yang pertama disebut dengan paru-paru. Paru-paru adalah alat ekskresi yang mengeluarkan zat yang disebut dengan karbon dioksida dan uap air. Nah, kemudian yang kedua adalah hati. Hati adalah alat pengeluaran pada manusia yang mengeluarkan zat yang disebut dengan empedu. Kemudian yang ketiga adalah kulit, adalah alat pengeluaran yang mengeluarkan zat yang disebut dengan keringat atau urea garam. Kemudian yang ketiga yaitu ginjal. Ginjal merupakan alat pengeluaran yang mengeluarkan zat yang disebut dengan urin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dalam sistem ekskresi atau pengeluaran tubuh pada manusia, itu ada bagian alat pengeluaran atau ekskresi yang disebut dengan ginjal. Ya, kita lihat pada gambar di sini. Ya, ini adalah gambar organ bagian dalam tubuh pada manusia yang letaknya di dalam rongga dada, diafragma, dan di dalam rongga perut. Ya, kita lihat satu persatu apa saja bagian-bagian organ tubuh yang ada di dalam rongga dada dan rongga perut. Kita coba lihat gambarnya. Ya. Yang pertama yaitu ada bagian yang disebut dengan paru-paru. Paru-paru ini adalah merupakan organ tubuh yang terletak di dalam rongga dada yang berfungsi sebagai alat pernapasan, ya, dan juga mengeluarkan zat yang disebut dengan CO2, karbon dioksida, dan H2O, uap air. Kemudian di bawah dari paru-paru ada bagian yang disebut dengan lambung. Lambung merupakan alat pencernaan makanan yang nanti berfungsi untuk menghasilkan asam lambung yang membantu proses pencernaan makanan. Kemudian ada bagian yang ketiga, yang disebut dengan hati. Ini merupakan bagian organ tubuh pada manusia yang berfungsi menghasilkan zat yang disebut dengan zat empedu yang kita lihat pada bagian nomor 4. Nah, empedu ini merupakan zat yang dihasilkan oleh hati yang nanti akan membantu proses pencernaan makanan. Kemudian ada bagian yang kelima yang disebut dengan ginjal. Nah, ginjal ini merupakan alat pengeluaran pada tubuh manusia yang mengeluarkan zat yang disebut dengan urin atau air kencing. Kemudian ada usus besar dan usus halus yang merupakan alat pencernaan makanan. Ya. Kemudian di dalam ginjal yang berfungsi sebagai alat pengeluaran yang mengeluarkan zat yang disebut dengan urin. Ginjal ini tidak bisa berfungsi sendiri, tetapi ginjal ini akan berfungsi dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem pengeluaran pada ginjal, di mana dalam sistem pengeluaran pada ginjal ini ada beberapa bagian organ tubuh yang lain yang melakukan fungsi secara
sinergis. Ya, di antaranya di sini ada bagian yang disebut dengan pembuluh darah. Kita lihat di sini ada pembuluh darah aorta dan pembuluh darah vena cava. Ya, pembuluh darah ini nanti akan membawa darah yang berisi zat-zat makanan. Darah ini nanti akan masuk ke dalam ginjal. Di sini adalah bagian ginjal. Ini bagian ginjal. Nah, kemudian darah yang ada di dalam ginjal ini nanti akan disaring, kemudian dalam proses reabsorpsi, disaring dalam proses filtrasi, dan diserap kembali dalam proses reabsorpsi, dan akan menghasilkan urin yang akan ditampung dalam proses augmentasi. Ini ginjal. Ya, ini berfungsi sebagai alat penyaring darah. Nah, kemudian setelah terbentuk urin di sini, nanti urin akan disalurkan oleh bagian yang disebut dengan ureter. Ini adalah bagian ureter. Ya, atau saluran ginjal. Kemudian urin akan ditampung di dalam urinaria bladder atau vesika urinaria, atau lebih dikenal dengan kantong urin. Kemudian baru urin nanti akan keluar lewat ureter. Jadi beberapa alat pengeluaran yang mendukung proses kerja dari urin itu diantaranya tadi ada ureter, ada kantong urin, ada uretra, dan ada pembuluh darah yang membawa darah. Nah, seperti apa sih bentuknya ginjal? Kita lihat. Ya, bentuk ginjal seperti ini. Ginjal itu adalah bagian atau alat pengeluaran pada manusia yang di dalamnya terdapat beberapa bagian. Bagian yang paling luar ini disebut dengan korteks atau disebut dengan kulit ginjal. Ini karena letaknya terletak di luar. Kemudian ada bagian sumsum ginjal atau medula. Kenapa disebut medula? Karena sumsum ginjal ini letaknya di dalam atau di tengah ginjal. Kemudian ada rongga ginjal di sini. Rongga ginjal di sini. Nah, di sini ada nefron. Nefron ini adalah sel-sel yang berfungsi untuk menyaring darah. Ini berfungsi untuk menyaring darah. Ini terdapat pada bagian korteks. Ya, itu bagian-bagian yang ada pada ginjal. Mudah-mudahan kalian semua paham tentang bagian-bagian ginjal. Untuk selanjutnya, ya, untuk mengetahui seperti apa sih ginjal itu di dalam tubuh, ini akan Bapak tampilkan gambar ginjal di dalam tubuh. Coba kalian lihat, ya. Tuh. Ini adalah bagian ginjal. Ya, ada 2 buah atau 1 pasang, ginjal sebelah kanan dan ginjal sebelah kiri. Kemudian ini ada rongga ginjal. Ini adalah pembuluh darah. Nah, kemudian ini adalah ureter atau saluran ginjal. Ya. Kemudian di bawah ureter ini ada kantong kemih atau vesika urinaria, dan di bawahnya ada bagian yang disebut dengan uretra. Nah, kalau digambarkan, gambarnya seperti ini. Kita lihat dan kita amati gambar ginjal. Ini ginjal, ya. Ini pembuluh darah besar. Ya, kemudian di sini ada ureter atau saluran ginjal. Nah, kemudian di bawahnya ada vesika urinaria atau kantong kemih. Nah, kalau kita lihat di sini letak bagian dari ginjal.
Ini kalau dibedah nanti akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, itu bagian dari ginjal. Untuk selanjutnya, ginjal tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, di manakah letak ginjal? Ya, ginjal itu terletak di dalam rongga perut. Ya, ginjal terletak di dalam rongga perut, yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan ruas tulang pinggang. Ya, makanya karena letaknya di sebelah kiri dan sebelah kanan ruas tulang pinggang, seringkali orang mengatakan bahwa ginjal itu adalah buah pinggang. Kemudian yang kedua, mengapa letak ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan? Nah, kalau kalian tadi lihat, ya ternyata letak ginjal itu tidak sejajar, tetapi letak ginjal itu yang kiri lebih tinggi daripada yang sebelah kanan. Kenapa? Mengapa? Ya, ternyata setelah diamati dan diteliti, itu letak ginjal sebelah kiri lebih tinggi itu karena letak hati yang bagian kiri itu lebih tinggi. Letak hatinya yang lebih tinggi, sehingga letak ginjal sebelah kiri itu lebih tinggi daripada sebelah kanan. Ya. Kemudian kita ketahui bahwa bagian dari ginjal itu ada 3 bagian. Apa saja? Ya. Yang pertama, ginjal terdiri dari kulit ginjal yang disebut dengan korteks. Nanti di dalam korteks itu ada bagian yang disebut dengan sel nefron. Sel nefron ini adalah alat yang berfungsi untuk menyaring darah. Ini berjumlah ribuan, bahkan jutaan sel nefron. Kemudian yang kedua adalah sumsum ginjal atau bagian medula. Kenapa disebut dengan bagian medula? Karena sumsum ginjal ini terletak di bagian tengah dari ginjal. Nah, ini berfungsi sebagai reabsorpsi atau menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah rongga ginjal atau disebut dengan pelvis. Rongga ginjal ini nanti berfungsi untuk menampung urin yang terbentuk dalam proses augmentasi. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada bagian-bagian ginjal. Kita lihat, tadi sudah dijelaskan ya. Bagian-bagian ginjal. Masih ingat enggak? Masih ingat tidak? Coba kalian lihat lagi. Nah, ini bagian-bagiannya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ini adalah bagian ginjal yang disebut dengan korteks atau kulit ginjal. Disebut dengan korteks karena bagian ini terletak di luar, sehingga dikatakan sebagai kulit ginjal. Nah, di dalam korteks ini nanti ada bagian yang disebut dengan sel nefron. Nah, sel nefron memiliki glomerulus dan symphyobomen yang mampu menyaring darah. Makanya seringkali ginjal ini disebut sebagai alat penyaring darah karena mampu menyaring darah. Kemudian yang kedua, ada bagian yang disebut dengan medula atau sumsum ginjal. Kita lihat sumsum ginjal ini. Ada banyak sumsum ginjal pada tubuh manusia. Nah, sumsum ginjal ini nanti akan berfungsi sebagai reabsorpsi atau penyerapan zat-zat yang dibutuhkan kembali oleh tubuh. Kemudian yang ketiga, di sini ada bagian yang disebut dengan arteri ginjal atau pembuluh darah ginjal yang nanti, ini arteri ginjal, kita lihat. Ini nanti akan membawa darah dari pembuluh darah aorta ya ke pembuluh arteri. Nah, ini kemudian bagian yang keempat, ini adalah bagian yang disebut dengan rongga ginjal atau pelvis. Rongga ginjal ini berfungsi untuk menampung urin dalam proses augmentasi.
Dan yang kelima adalah ureter. Ureter ini adalah saluran ginjal. Nah, saluran ginjal ini berfungsi untuk menyalurkan urin dari rongga ginjal menuju ke kantong kemih. Nah, itu bagian-bagian dari ginjal. Ya, bisa kalian amati bagian-bagian ginjal. Untuk selanjutnya, ya, tadi di dalam korteks itu ada bagian yang disebut dengan nefron. Nefron ini berfungsi untuk menyaring darah. Ya, nefron ini berfungsi untuk menyaring darah. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah ya, tersusun atas apa saja nefron itu. Ya, nefron itu tersusun atas bagian yang disebut dengan badan Malpighi dan saluran panjang atau tubula. Ya, di mana pada badan Malpighi ini terdiri dari beberapa bagian, ada dua bagian. Bagian yang pertama disebut dengan glomerulus. Glomerulus ini adalah anyaman yang berasal dari pembuluh darah kapiler. Ini nanti yang berfungsi sebagai alat penyaring darah di dalam korteks. Ini letaknya di dalam badan Malpighi. Yang kedua adalah Simpei Bowman. Simpei Bowman ini adalah cawan yang berdinding tebal yang mengelilingi glomerulus. Jadi glomerulus itu dilindungi atau dikelilingi oleh sebuah cawan yang berdinding tebal yang disebut dengan Simpei Bowman. Nah, ini ya, kita lihat coba bagiannya seperti apa. Nah, ini adalah nefron. Nah, ini adalah bagian gambar nefron, sel nefron atau penyaring darah yang ada di dalam korteks. Apa saja? Kita lihat tadi sudah dikatakan bahwa di dalam nefron itu terdapat bagian yang disebut dengan badan Malpighi. Ya, badan Malpighi itu yang pertama terdiri dari bagian yang disebut dengan glomerulus. Seperti apa sih glomerulus itu? Kita lihat glomerulus ini adalah anyaman yang berasal dari pembuluh kapiler darah ini. Ini kita lihat, ini namanya glomerulus. Ya. Nah, glomerulus ini nanti akan berfungsi untuk menyaring darah. Ya. Kemudian glomerulus ini akan dikelilingi atau dilindungi oleh bagian yang kedua yang disebut dengan Simpei Bowman. Ini Simpei Bowman. Dia bagian yang berwarna biru, ini adalah Simpei Bowman. Nah, Simpei Bowman ini berfungsi untuk melindungi glomerulus dan menyalurkan hasil dari proses penyaringan glomerulus tadi. Ya, jadi proses penyaringan darah di dalam nefron itu terjadi di dalam glomerulus, kemudian dilanjutkan oleh Simpei Bowman, kemudian disalurkan lagi, nanti melewati saluran, ya, saluran naik turun yang disebut dengan saluran tubula, ya, dan nanti akan masuk ke dalam sumsum ginjal atau medula. Untuk selanjutnya kita lihat, ya, kita lihat. Tadi sudah dikatakan bahwa letak ginjal pada tubuh manusia itu terletak di dalam rongga perut, yaitu tepatnya di ruas tulang pinggang, ruas pinggang sebelah kanan dan sebelah kiri.
Ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah gambar ginjal sebelah kanan dan ginjal sebelah kiri. Ya. Kemudian di sini ada saluran ureter atau saluran ginjal. Di bawahnya ada saluran atau ada vesika urinaria. Ada vesika urinaria atau kantong kemih. Kantong kemih. Nah, ini kantong kemih, dan di bawah kantong kemih ada bagian yang disebut dengan uretra atau saluran kencing. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang oleh anak-anak sekalian, bagaimana sih proses pengeluaran urin itu terjadi? Bagaimana proses pengeluaran kencing itu bisa terjadi pada tubuh manusia? Tentu setiap hari kalian melakukan aktivitas proses pengeluaran urin, atau kalian dalam satu hari itu pasti akan mengalami beberapa kali mengeluarkan air kencing. Nah, untuk itu kalian harus tahu bagaimana proses terjadinya pengeluaran urin yang terjadi pada tubuh manusia itu. Nah, kita lihat jalannya urin dari ginjal sampai keluar tubuh manusia. Jadi urin itu terbentuk diawali dari pembuluh darah yang membawa darah akan mengalirkan darah menuju ke ginjal. Jadi diawali dari ginjal menerima darah yang berisi zat-zat makanan yang berasal dari pembuluh darah. Nah, darah yang masuk ke dalam ginjal ini nanti akan mengalami proses yang pertama, yaitu penyaringan darah yang disebut dengan filtrasi yang terjadi di dalam korteks atau kulit ginjal. Yang kedua, yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini terjadi di dalam sumsum ginjal atau bagian medula. Kemudian yang ketiga, proses augmentasi atau proses pengumpulan zat sisa metabolisme berupa urin yang terjadi di dalam pelvis. Jadi ketika ginjal melakukan proses penyaringan, reabsorpsi, dan augmentasi, nanti akan menghasilkan urin. Nah, urin ini nanti akan urin yang ditampung di dalam rongga ginjal akan disalurkan oleh bagian yang disebut dengan ureter. Ureter. Jadi proses akhir dari penyaringan yang ada di dalam ginjal akan menghasilkan urin. Urinnya akan disalurkan melalui ureter. Nah, setelah disalurkan ureter, masuk ke bagian yang berikutnya yang disebut dengan kantong kemih. Ini kantong kemih. Nah, ketika kantong kemih ini penuh dengan urin, maka dengan sendirinya kita akan merasakan ingin buang air kecil atau ingin kencing. Ketika kantong kemih ini penuh, maka dengan sendirinya otot-otot yang ada di dalam kantong kemih ini bekerja sehingga kita akan merasakan ingin buang air kencing. Kemudian baru air kencing ini keluar lewat bagian yang selanjutnya yang disebut dengan uretra, atau saluran kencing. Jadi begitulah jalannya urin dari ginjal sampai keluar tubuh manusia. Untuk selanjutnya, tadi dikatakan bahwa
nefron itu adalah alat penyaring dalam ginjal yang terdapat di dalam korteks ginjal, di mana di dalam ginjal itu ada beberapa proses yang terjadi, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di dalam ginjal itu ada 3 proses. Yang pertama yaitu proses filtrasi. Proses filtrasi adalah proses penyaringan zat-zat sampah yang dapat menjadi racun. Jadi filtrasi itu adalah proses penyaringan darah yang terjadi di dalam nefron, yaitu pada bagian glomerulus yang terdapat di dalam badan Malpighi. Nah, di manakah terjadinya proses filtrasi dan apa nama zat yang dihasilkan? Nah, jadi proses terjadinya filtrasi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu terjadi di dalam glomerulus, atau yang terletak di badan Malpighi. Sedangkan zat yang dihasilkan dari proses filtrasi itu adalah membentuk zat yang disebut dengan filtrat glomeruli. Nah, zat tersebut nanti kemudian masuk ke dalam symphybomen atau cawan yang mengelilingi glomerulus. Kemudian akan masuk ke dalam saluran panjang yang disebut dengan tubula. Kemudian yang kedua yaitu proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Artinya apa? Tidak semua zat-zat makanan dalam darah tersebut akan keluar melalui ginjal. Tetapi ada beberapa zat yang dibutuhkan kembali oleh tubuh akan diserap. Sedangkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan keluar melalui proses fermentasi. Kemudian di manakah terjadinya proses reabsorpsi? Reabsorpsi itu terjadi di dalam saluran atau tubulus halus. Dan apakah nama zat yang dihasilkan dalam proses reabsorpsi? Nama zat yang dihasilkan dalam proses reabsorpsi adalah biasa disebut dengan filtrat tubulus atau hasil proses penyaringan dalam tubulus. Kemudian yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi itu adalah proses pengeluaran zat yang tidak berguna untuk dikeluarkan dari tubuh. Jadi zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh, yang tidak bisa direabsorpsi oleh sumsum ginjal, maka akan dikeluarkan dalam tubuh. Melalui apakah augmentasi ini dilakukan? Proses augmentasi atau pengumpulan zat yang tidak berguna bagi tubuh ini dilakukan melalui tubulus collectivus dan di bawah menuju ke rongga ginjal. Selanjutnya nanti di dalam rongga ginjal akan ditampung zat-zat sisa metabolisme tadi dalam bentuk urin. Itu 3 proses yang terjadi di dalam ginjal. Dan kalau kita analogikan, yaitu proses filtrasi di dalam nefron itu sama dengan proses menyaring air yang ada di dalam proses alat penyaringan air atau filtrasi air. Sehingga nanti kalau pada proses penyaringan air itu akan menghasilkan air yang jernih, tetapi dalam proses filtrasi pada nefron nanti akan menghasilkan sisa-sisa dari proses penyaringan urin tadi. Untuk selanjutnya, bagaimana jika kita akan mengalami gangguan atau kerusakan pada ginjal? Kerusakan atau gangguan pada ginjal ini bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan penyakit ginjal.
Nah, anak-anak sekalian diharapkan memahami ya apa saja penyakit-penyakit yang ada di dalam ginjal. Yang pertama adalah penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis ini adalah penyakit yang disebabkan karena tubuh banyak mengandung glukosa atau kadar gula yang sangat tinggi. Nah, kadar gula yang sangat tinggi ini disebabkan karena tubuh tidak mampu memproduksi hormon insulin pada bagian pankreasnya, sehingga tubuh memiliki banyak kadar gula yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua yaitu diabetes insipidus. Ini adalah penyakit pada ginjal yang disebabkan karena pengeluaran air kencing yang berlebihan. Ini bisa dikatakan sering beser atau sering buang air kecil. Sering kencing. Kemudian yang ketiga adalah oligourea. Ini adalah penyakit di mana jumlah urin sedikit, sehingga bisa dikatakan penderitanya ini sedikit mengeluarkan kencing. Kemudian yang keempat adalah radang ginjal atau disebut dengan Briggs. Ini disebabkan adanya infeksi oleh bakteri. Kemudian yang kelima adalah pyelonephritis. Ini adalah penyakit ginjal yang mengakibatkan penyempitan saluran pada ginjal. Ini bisa terjadi pada bagian yang disebut dengan uretra. Karena uretranya mengalami penyempitan sehingga susah untuk mengeluarkan atau menyalurkan urin dari rongga ginjal, maka biasanya penderita penyakit pyelonephritis ini akan mengalami kesakitan pada saat mengeluarkan urin akibat dari penyempitan saluran ginjal. Kemudian yang ke-6 adalah penyakit batu ginjal atau disebut dengan kencing batu. Pada penderita penyakit batu ginjal ini biasanya pada bagian rongga ginjal atau pada bagian kantong kemih akan mengalami penyumbatan. Nah, penyumbatan ini disebabkan oleh endapan kalsium dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan timbulnya endapan-endapan yang mengeras sehingga menyerupai batu, sehingga seringkali disebut dengan batu ginjal. Penderita penyakit ini susah untuk buang air kecil. Ketika terjadi buang air kecil maka akan terasa sakit sekali. Nah, jika endapannya ini masih belum besar dan belum keras, maka bisa dilakukan dengan obat pembongkar atau obat obat yang bisa meleburkan endapan tadi. Tetapi jika endapan kalsium ini sudah keras dan membatu, maka biasanya dilakukan dengan cara operasi. Kemudian yang ke-8 yaitu TBC ginjal. Penderita ini ginjalnya berongga-rongga sehingga akan mengalami gangguan ginjal. Nah, gangguan ginjal ini akan berakibat pada terganggunya proses penyaringan, reabsorpsi, dan augmentasi. Ini bisa dikatakan sebagai gangguan ginjal. Yang berikutnya adalah uremia. Uremia ini adalah keracunan air seni diakibatkan karena adanya kerusakan ginjal. Kemudian yang selanjutnya adalah albuminuria. Ini adalah penyakit di mana urin banyak mengandung protein. Protein di sini tidak mampu diserap oleh tubuh akibat bagian sumsum ginjalnya mengalami kerusakan sehingga banyak protein yang keluar lewat urin.
sehingga tubuh akibatnya kekurangan protein. Kemudian yang selanjutnya adalah nefritis. Nefritis ini merupakan infeksi atau peradangan yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Ini terjadi pada bagian sel nefronnya. Ya. Itu yang dapat saya jelaskan tentang ginjal. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan mencoba mempelajari dan menganalisis bagian alat pengeluaran yang berikutnya yang disebut dengan kulit. Kulit merupakan alat pengeluaran pada tubuh manusia yang mengeluarkan zat yang disebut dengan keringat. Nah, keringat ini merupakan sisa-sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh kulit. Ini terjadi ketika anak-anak sekalian ya, pada saat olahraga, kalian misalkan melakukan senam atau lari pagi. Ya. Begitu beberapa menit kemudian atau setelah selesai melakukan olahraga, pasti tubuh kalian akan mengeluarkan bagian yang disebut dengan keringat. Nah, keringat itulah yang nanti dikeluarkan oleh bagian pengeluaran yang disebut dengan kulit. Nah, seperti apa sih bentuk ya dan bagian-bagian kulit? Kita lihat apa saja bagian-bagian dan dari kulit. Kita lihat. Ya. Bagian kulit yang pertama itu kita lihat ada bagian yang disebut dengan epidermis. Ya. Epidermis ini adalah bagian kulit luar. Karena terletak pada bagian luar, maka disebut dengan bagian kulit luar atau epidermis. Ya, epidermis ini terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian yang terdiri dari sel-sel yang mati dan ada bagian yang disebut dengan lapisan Malpighi atau zat kulit yang menyebabkan warna pada kulit. Kemudian ada bagian yang disebut dengan kulit dermis atau kulit cangat, dan di bawah dari kulit dermis ada bagian yang disebut dengan jaringan ikat bawah kulit. Ini epidermis, ini dermis, bagian tengah dari kulit atau kulit cangat. Ini adalah bagian bawah yang disebut dengan jaringan ikat bawah kulit. Nah, di sini ada rambut. Ya, kemudian di sini ada akar rambut atau kantong rambut, hair follicle. Ya, kemudian di sini ada kelenjar yang disebut dengan kelenjar minyak yang nanti akan menghasilkan minyak. Kemudian ada kelenjar kulit di sini yang akan menghasilkan keringat, kelenjar keringat yang akan menghasilkan keringat. Nih. Kemudian di sini ada juga pembuluh darah yang disebut dengan pembuluh darah kapilaria. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam kulit. Ya. Kita lihat penjelasannya seperti apa. Ya. Kulit bagian-bagiannya terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang pertama disebut dengan kulit ari atau disebut dengan lapisan epidermis. Yang kedua disebut dengan lapisan kulit cangat atau dermis. Yang ketiga adalah jaringan ikat bawah kulit. Nah, apa saja bagian-bagiannya? Coba kita lihat. Bagian-bagian lapisan yang ada di dalam kulit ari atau epidermis itu diantaranya ada bagian yang disebut dengan lapisan tanduk. Lapisan tanduk adalah lapisan
yang terdiri dari sel-sel yang mati yang tidak mengandung pembuluh darah. Biasanya lapisan tanduk ini mudah mengelupas dan mudah mudah mengelupas dan mudah tergores, tetapi tidak merasakan rasa sakit karena tidak mengandung pembuluh darah dan tidak mengandung pembuluh saraf pada kulit. Kemudian yang kedua yaitu lapisan Malpighi. Lapisan Malpighi adalah lapisan yang hidup. Ini biasanya mengandung pigmen yang bisa memberikan warna pada kulit. Jadi yang menentukan warna kulit tubuh kita, baik itu kulitnya kuning, kulit sawo matang, kemudian kulit coklat, bahkan kulit hitam, ini adalah bagian lapisan yang disebut dengan lapisan Malpighi atau lapisan yang mengandung pigmen yang berwarna pada kulit. Untuk selanjutnya yaitu bagian apa saja yang terdapat pada bagian kulit dermis atau kulit jangat. Kulit jangat itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu pembuluh kapiler darah. Pembuluh kapiler darah ini adalah bagian yang membawa atau mengangkut darah yang berisi zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk mengetahui adanya pembuluh kapiler darah, ini bisa kita amati yaitu pada saat kulit kita mengalami pengelupasan atau pada saat tubuh kita mengalami luka, bisa akibat jatuh atau tersayat silet, kemudian kulit kita mengeluarkan darah. Pada saat kulit kita mengeluarkan darah, itu tandanya bahwa kulit tersebut pembuluh kapiler darahnya pecah sehingga pembuluh kapilernya mengeluarkan darah. Kemudian yang kedua yaitu kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini adalah bagian yang nanti akan mengeluarkan keringat. Jadi ketika kalian berolahraga kemudian mengeluarkan keringat, berarti keringatnya itu berasal dari kelenjar keringat. Kemudian yang ketiga yaitu kantong rambut. Kantong rambut ini atau biasa disebut dengan hair follicle, ini adalah bagian yang berfungsi untuk menyimpan zat-zat makanan di dalam rambut, bagian yang disebut dengan rambut. Nah, biasanya pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak yang nanti akan menghasilkan minyak. Kemudian yang keempat yaitu ujung-ujung saraf peraba, di mana ujung-ujung saraf peraba pada kulit ini mampu merasakan adanya tekanan, adanya sentuhan, adanya rasa sakit, rasa panas, rasa dingin, dan seterusnya. Ini karena kulit kita memiliki ujung-ujung saraf dalam sistem saraf. Kemudian kulit seperti yang saya jelaskan tadi, itu selain sebagai alat pengeluaran pada tubuh manusia, maka kulit juga berfungsi sebagai yang pertama adalah pelindung tubuh dari kerusakan. Tubuh kita itu dilindungi oleh bagian yang disebut dengan kulit. Hampir seluruh bagian tubuh kita itu dilindungi oleh kulit. Makanya kulit itu disebut sebagai pelindung tubuh. Tentunya karena melindungi, ini biasanya kulit ini bisa membantu untuk berfungsi sebagai zat atau sebagai bagian bagian anti kuman atau anti penyakit dan anti beturan. Kemudian yang kedua yaitu
kulit berfungsi sebagai tempat penyimpanan kelebihan lemak. Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat pembuatan vitamin D. Ya, dibantu dengan sinar matahari, kemudian sebagai alat indera peraba, dan yang kelima yaitu sebagai pengatur suhu tubuh. Mudah-mudahan anak-anak sekalian masih tetap semangat ya. Sebagai pengatur suhu tubuh, ya, ini yang mungkin kita analisis dari apa yang kita rasakan dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa contohnya? Contohnya ketika kita merasakan panas, ya, pada suhu yang panas, maka dengan sendirinya kita banyak mengeluarkan keringat. Nah, contohnya ketika siang hari kita berjemur, kemudian kita berlari-lari, tentu badan kita akan merasakan panas. Nah, pada saat itu kita dengan sendirinya banyak mengeluarkan keringat. Berbeda dengan ketika kita ya berada dalam suhu yang sangat rendah, dingin, ya, sehingga tubuh kita jadi dingin, ya, kita tidak mengeluarkan keringat, tetapi kita banyak mengeluarkan urin atau kencing. Kenapa? Nah, ini berkaitan dengan fungsi kulit itu sendiri, yaitu sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kulit itu mampu mengatur suhu tubuh? Nih, kita coba amati. Ya, ini adalah bagian kulit. Ya, di sini ada bagian yang disebut dengan pembuluh. Ya, ini ada pembuluh darah. Kemudian ini adalah kelenjar keringat, dan ini adalah rambut. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya pada bagian tubuh tersebut, bagian kulit tersebut? Yang pertama, ketika suhu dingin, maka pembuluh darah akan mengerut. Ya, ini yang pertama, ketika suhunya dingin, maka pembuluh darah akan mengerut. Nah, pada saat pembuluh darah mengerut, maka menyebabkan rambut yang ada di dalam kulit kita itu akan berdiri. Nah, kemudian dengan sendirinya keringat tidak bisa keluar. Nah, ini kenapa sih kita pada saat suhu dingin atau rendah, kita tidak mengeluarkan keringat? Karena pada saat itu pembuluh darah kita itu mengerut, kemudian rambutnya berdiri, ya, dan kelenjar keringat tidak mengeluarkan keringat. Itu proses terjadi di dalam kulit kita. Karena tidak mengeluarkan keringat, maka ya proses pengeluarannya pada saat suhu dingin itu lebih banyak ya melalui ginjal dengan cara mengeluarkan banyak urin. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana jika saat pada suhu panas? Pada saat suhu panas, itu pembuluh darahnya melebar. Ya. Kalau tadi menyempit, sekarang melebar. Nah, pada saat pembuluh darah melebar, ya, dengan sendirinya rambut akan turun. Kemudian, ya, banyak mengeluarkan keringat. Ya, ini kenapa kita banyak mengeluarkan keringat pada suhu panas. Nah, karena banyak mengeluarkan keringat, maka ya proses pengeluaran urin di dalam ginjal akan berkurang. Ya. Satu contoh lagi yang mungkin bisa kalian pelajari ketika kalian berada di dalam kamar ber-AC yang dingin, ya. Dalam kamar AC, pasti kalian ingin buang air kencing. Ya, tetapi tidak banyak mengeluarkan urin. Berbeda dengan ketika kalian berada di luar.
kamar dengan suhu yang panas, banyak mengeluarkan urin, tetapi banyak mengeluarkan keringat maksudnya, tetapi sedikit mengeluarkan urin. Nah, itu karena suhu tubuh kita diatur oleh bagian yang disebut dengan kulit. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu alat pengeluaran yang disebut dengan hati. Ya. Hati ini bisa dikatakan sebagai alat pengeluaran karena mengeluarkan zat yang disebut dengan empedu. Karena mengeluarkan zat, maka hati juga disebut sebagai alat pengeluaran. Tetapi ya, hati juga bisa dikatakan sebagai alat sekresi, di mana hati ini mengeluarkan zat yang zatnya ini mampu dimanfaatkan kembali oleh tubuh. Tidak langsung dibuang, tetapi dimanfaatkan kembali oleh tubuh untuk membantu proses pencernaan makanan. Makanya hati juga bisa dikatakan sebagai alat sekresi pada manusia. Nah, seperti apa bentuk, ya, kemudian fungsi bagian-bagian dari hati, coba kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, di manakah si letak hati itu? Letak hati yaitu berada di dalam rongga perut, yaitu di sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma atau di bawah rongga dada. Ya, kemudian hati ini memiliki atau menghasilkan zat pengeluaran yang disebut dengan empedu. Nah, berasal dari manakah zat empedu yang dihasilkan hati tersebut? Nah, coba kita lihat. Ini zat empedu yang dihasilkan oleh hati itu berasal dari sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan oleh limpa. Kemudian tersusun atas apa sajakah zat empedu itu? Nah, zat empedu itu tersusun atas garam mineral dan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Nah, itu tentang hati. Kemudian kita lihat, ya, sebenarnya fungsi hati itu tidak hanya sebagai alat pengeluaran. Ya. Lantas, apa saja fungsi hati itu selain sebagai pengeluaran? Di sini ada beberapa fungsi hati. Yang pertama, hati berfungsi untuk menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, hati berfungsi untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Kemudian yang ketiga, mampu mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Kemudian yang keempat, membentuk urea dari sisa-sisa metabolisme protein. Kemudian urea dikeluarkan bersama urin. Kemudian hati juga berfungsi sebagai tempat pembentukan protombin menjadi fibrinogen. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan setelah kalian mempelajari tentang sistem ekskresi, kalian hendaknya mampu memahami dan menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah supaya gangguan dan kelainan yang menyebabkan penyakit pada ginjal itu terhindar oleh kita. Kalian harus melakukan gerakan untuk hidup sehat dengan cara makan makanan yang sehat, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna, banyak berolahraga,
ya. Kemudian selain itu kalian tetap menjaga kesehatan kalian dengan tidak melakukan hal-hal yang membahayakan kalian sendiri. Ya, sayangilah tubuh kalian, ya, karena kesehatan itu penting bagi kalian. Dengan sehat maka kita akan menghasilkan jiwa yang kuat. Terima kasih, tetap semangat. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.